Saya sering jalan-jalan ke berbagai daerah di Indonesia. Dan yang menarik, di setiap daerah, di setiap kota, ada pengusaha-pengusaha sukses dengan produk-produk mereka yang unik. Dan lebih menarik lagi, karena di balik kisah sukses mereka, ada cerita-cerita menarik. Itulah topik kita kali ini. Dan tamu kita yang pertama adalah Nani Kurniasari. Bu Nani, terima kasih. Silakan duduk. Di catatan saya, Anda pernah punya utang sampai 2 miliar. Betul? Ya. Betul ya? Sebetulnya 1,5 M sih, Bang. 1,5 mendekati 2 miliar. 1,5 M, terus bodoh gitu, tutup utang dengan utang, jadi bengkak 2 M. Jadi 2 miliar. Yes. Anda berpisah dari suami. Iya, jomblo sekarang saya. Jomblo. Dan Anda adalah orang tua tunggal untuk 4 anak. Iya. Single parent ya. Single parent. Pernah nganggur sampai 3 tahun tanpa pekerjaan. Iya, jadi serabutan, pokoknya ngapain aja, yang penting ada penghasilan gitu. Tapi tidak punya pekerjaan tetap. Iya. Dan yang terakhir saya dengar pernah mau bunuh diri. Sempet sih jedot-jedotin gitu, pukul-pukul. Cuman sakit ternyata, Bang. Pekerjaan Anda sekarang apa ya? Jualan online. Jualan apa itu ya? Ini, Bang, sambal janda dan still move on. Oke, jadi sambal mana sambal? Ini Iya, ya? sambal ya. Sambal janda. Terus yang ini? Itu selai move on, Bang. Selai move on. Yes. Kalau janda dikasih ini berarti janda move on. Oh iya dong. Baik. Tentu menarik mengikuti kisah Bu Nani, tapi sebelum saya lanjutkan, mari kita simak dulu tayangan berikut ini. Minum serasa duri, makan serasa lilin, tidur tak lena, mandi tak basah. Itulah peribahasa yang menggambarkan perasaan Nani Kurniasari, seorang pengusaha selai karamel, move on, dan sambal janda kala dirinya terpuruk. Tahun 2013 silam menjadi tahun paling berat yang harus dilalui Nani di dalam hidupnya. Kehidupannya hancur ketika usaha cateringnya bangkrut dan harus menanggung hutang sebesar 2 miliar rupiah. Penderitaan Nani semakin bertambah saat dirinya harus bercerai dengan suaminya. Nani dalam kondisi tidak memiliki penghasilan harus menjadi single parent dengan 4 orang anak. Itulah titik terendah dalam hidupnya yang mengantarkan ia menjadi seorang pengusaha sukses. Kini, bersama 2 rekannya, Nani memproduksi selai karamel yang berlabel selai move on dan sambal janda. Menurutnya, hasil kreasinya ini memiliki historis masing-masing yang berkaitan dengan kegundahan hatinya selama ini. Tak sampai di situ, Nani juga melebarkan sayapnya di bidang line clothing hijab syar'i dengan brand NK yang diambil dari namanya sendiri. Sistem penjualannya, Nani mempercayakan kepada puluhan reseller yang tersebar di berbagai kota di Indonesia dan melalui berbagai media sosial. Bahkan, produk selai olahannya ini pun sudah sampai ke luar negeri. Nani mengaku jika sedang ramai pesanan, pemasukannya bisa sampai 50 juta dalam sebulan. Tahu sebelum cerai, saat diceraiin itu pas banget abis punya bulan. Itu yang benar. Jadi ngeliat lagi jatuhnya, ngeliat bangkitnya yang nggak gampang, ngeliat, aduh, bener-bener ya struggle banget. Salah satu orang yang bener-bener ngeliat struggle.
kembali bangkit tidak lepas dari peran orang-orang di sekitar Nani, dan salah satunya adalah sang mentor Irma Rahayu. Setelah mengikuti life coach dan self-healing pada 2015 lalu, Nani merasa lebih mantap dalam menjalani hidupnya. Perjuangannya menyelesaikan setiap masalah yang ia hadapi telah memberikan pembelajaran yang sangat berarti. Dulu kenapa mau bunuh diri? Itu nggak ada harapan aja, nggak ada harapan ya, ada utang sendirian, jadi kayak ya ampun ini mau ngapain lagi hidup gitu, kok gini amat hidup, ya udah kayaknya Terus mati apa? enak Mau deh. bentur-benturkan? Iya, sempet benturin kepala ke tembok, tapi waktu itu ada anak nomor 3 masih bayi gitu. Dia nangis, dia butuh saya gitu, jadi gak jadi dan sakit Jadi juga nggak sih. jadi dan kesakitan. Dan sakit ya. Ya, jadi pesan moralnya jangan bunuh diri ya. Baik, kelihatannya sambil tertawa, tapi dulu saya yakin pasti Iya. persoalannya berat sekali ya, apalagi seorang single parent waktu itu ya. Kok bisa punya utang 2 miliar tuh ya? Anda ngapain? Bisnis waktu Bisnis apa itu, waktu itu? catering. Gagal. Yes. Bagaimana caranya bisa bangkit di tengah keterpurukan, utang 2 miliar, kemudian nyaris bunuh diri, ditinggal suami, harus mengasuh 4 anak, beban itu berat sekali, tapi kok bisa Anda bangkit kembali itu bagaimana? Ya di satu titik saya pernah jadi takut keluar rumah Bang Andi waktu itu, dengar suara mobil saya takut, dengar suara motor saya kayak ada yang mau nagih, kan nagih itu ada dengan cara dari mulai kasar dan kasar gitu ya. Diem terus di rumah, saya matiin lampu, saya matiin AC, pokoknya di rumah itu tidak ada tanda-tanda kehidupan. Jadi Anda sembunyi ini sebenarnya Yes, ya? sembunyi, saya Takut sembunyi. ditagih utang. Takut ditagih utang. Terus? Yang menghubungkan saya dengan dunia luar itu hanya handphone. Jadi saya handphone, bikin akun Twitter. Dari Twitter itu saya ketemu dengan teman saya Murti tadi. Murti, kemudian dari situ mulai ada kerjasama. Saya mulai lagi bangun brand hijab waktu itu. Gagal lagi. Terus saya ketemu dengan teman saya yang satunya, Mbak Imar. Dari situ Mbak Imar yang mengenalkan saya dengan Teh Irma. Teh Irma itu siapa? Dia coach, waktu itu coach saya, sampai sekarang pun coach saya. Jadi dia Imar dan Murti manggil saya Mak. Mak, nih ada Teh Irma, dia live coaching, bisa begini. Saya nggak ada pilihan lain waktu itu, hidup saya udah ambruk seambruk-ambruknya. Jadi saya pikir apa salahnya saya coba untuk ikut. Saya awalnya ikut kelasnya dulu, ikut kelas-kelas healing gitu. Dari situ saya mulai paham permasalahan saya, akar permasalahan saya, kenapa sampai saya berhutang sekian banyak, kenapa relationship saya sampai rusak gitu. Diberesin satu-satu, alhamdulillah sampai. Jadi berguna sekali untuk Anda bisa bangkit ya. Yes. Nah, soal Slay, kenapa Move On mereknya? Jadi ini Slay Move On ini sebetulnya tugas coaching saya di bulan ketiga. Iya. Jadi ditugaskan sama Teh Irma ini bikin selai, bikin produk. Tapi harus saya banget. Jadi ada soul di produk itu. Jadi Anda bangetnya di mana ini kalau ini? Move on. Oh, di Move On. Yes. Oh iya. Iya. Di move on. Jadi Anda banget Move On itu Iya. ya. Lagi berusaha. Habis ini kita akan cerita soal sambal janda tadi ya. Kenapa namanya sambal janda? Kemudian apa istimewanya? Berapa banyak produksinya? Dipasarkan di mana saja dan lain-lain ya. Siap. Dan tentu saja tentang nilai-nilai yang Anda dapatkan dalam kehidupan Anda, belajar dari kehidupan masa lalu ya. Ya. Ikuti terus Kick Andy, saya segera kembali. Sama Bu Nani gini, kondisi kejiwaannya seperti apa? Aduh, nyebelin. Hah? Mukanya jelek banget, kusem. Saya cuma bilang, ini orang masih hidup ya? Ya, saya bilang gitu. Lo bukannya mau bunuh diri? Iya, ya udah bunuh diri aja. Ya, Bu Nani punya utang 2 miliar, terpuruk, ditinggal suami, 4 anak harus dijaga, diasuh, dididik, diberi makan. Kemudian
nyaris bunuh diri, tapi Anda mampu bangkit dan bahkan sekarang termasuk pengusaha selai dan sambal yang sukses. Alhamdulillah. Sekarang pertanyaan berikutnya, ya. Deg-degan. Berapa sih modal usaha Anda dulu ini? Kalau selai 200.000 Bang. Memulai usaha dengan 200.000. Karena nggak punya apa-apa. Oke, bisa itu ya. Bisa. Terus apa kelebihan selai Anda ini? Bisa curhat Bang. Oh. Jadi kelebihan selai ini selain bisa curhat itu maksudnya apa? Bisa curhat. Kebanyakan yang beli selai ini pada curhat Bang. Jadi ada nomor layanan curhat di situ. Oh. Jadi kalau kita beli ini, Boleh kemudian kita curhat. bisa menelpon ke sini curhat. Biasanya WA aja, Oh. nggak telepon. Siapa yang menerima itu? Saya. Terus Anda jawabnya apa ke mereka yang Iya curhat? jauh biasanya ya sharing-sharing aja. Karena kebanyakan di luar sana ada banyak yang desperate sama saya itu banyak. Harga selai ini berapa ya? 50.000. Dijual kemana? Sementara ini masih via online. Jadi Oh, masih dijual di end user online ya? ya. Tadi udah beredar di luar negeri tuh. Berarti Iya. ada orang yang Yang bawa ke sana ya. bawa ke sana, dia bawa karena selai ini enak, sambelnya juga enak Iya. ya. Nah, saya tertarik karena Anda mengatakan bahwa ada sahabat-sahabat tadi yang membantu Anda untuk bisa move on tadi ya. Artinya bangkit dari keterpurukan. Dengan kondisi seperti itu banyak orang yang nggak bisa bangkit lagi. Artinya dia terpuruk selamanya di situ. Tapi Anda dibantu oleh sahabat-sahabat bisa bangkit. Dan tadi Anda sebutkan Teh Irma, Teh Irma, ya. iya betul. Apa yang bisa Anda ceritakan sedikit mengenai Teh Irma? Artinya nilai-nilai yang dia sampaikan supaya kita semua yang ada di sini belajar tentang Teh Irma. Jadi Teh Irma ini, saya ini ibarat rumah sama beliau dihancurkan, hancurkan sampai habis, kemudian dibangun lagi satu persatu sampai pondasinya kuat. Jadi saya harus belajar juga sama Teh Irma ya. Silakan. Karena itu saya panggil Teh Irma sudah di sini. Iya. Gue deketin. Silakan Ibu Teh Irma, terima kasih. Iya. Nah, Gitu. jadi Teh Irma, profesi Anda persisnya apa sih? Bahasa kerennya saya bilang saya adalah soul healer. Saya membantu menyembuhkan jiwa-jiwa orang atas izin Allah. Nah, boleh tahu, waktu Anda pertama kali ketemu sama Bu Nani ini kondisi kejiwaannya seperti apa? Aduh, nyebelin. Hah? Mukanya jelek banget, kusem. Saya cuma bilang, ini orang masih hidup ya? Ya, saya bilang gitu. Lo bukannya mau bunuh diri? Iya, ya udah bunuh diri aja. Karena gini, Tuh, ayo. orang kalau mau bunuh diri nggak akan pernah bilang bunuh diri. Saya pelaku bunuh diri 4 kali dan gagal. Dan saya nggak pernah bilang-bilang sama orang lain. Anda juga pernah? Oh iya, saya tidak akan bisa bantu orang lain kalau saya sendiri nggak pernah ngalamin. So ketika dia datang ke saya, kemudian dia bilang, saya mau sembuh. Sembuh kenapa? Saya mau kaya. Ya, saya mau hidup saya jadi benar. Ibu bukan Tuhan. Tapi kalau lo mengikuti Al-Quran, hayu. Tapi kalau enggak, keluar. Gua nggak terima. Ayo lo. Galak banget. Iya. Oh cinta. Iya. Nah, terus kemudian apa yang pertama kali Anda tanamkan? Saya suruh dia mengamalkan surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Terus Ikhlaskan. sebulan Bang nggak lulus Bang. Nggak lulus. Nggak lulus. Terus? Simple sih sebenarnya. Isinya kan Al-Ikhlas itu simple banget, harus murni, memurnikan jiwa. Jadi jangan marah sama mantan, karena emang udah dikasih mantan yang begitu, supaya dia jadi kuat. Jangan marah sama kondisi, karena memang doanya kan apa? Doanya pengen jadi perempuan yang hebat. Ya udah, ujiannya harus dahsyat. Kalau nggak mau, ganti doa. Jadi perempuan biasa-biasa aja. Sesulit apa Anda meyakinkan Bu Nani waktu itu? Dalam coaching saya tidak pernah memaksakan orang. Jadi saya coba bilang lakuin, kalau nggak mau ya udah. Karena kita cuma bisa mengajak, kita nggak bisa merubah orang. Jadi terserah yang coachingnya aja. Nah, kalau ada di antara penonton maupun yang nonton di rumah yang mungkin mengalami hal yang sama dengan Bu Nani ya, depresi karena oleh berbagai alasan, nasihat Anda apa? Simple sih buat yang semua yang di luar sana, kalau dapat ujian yang berat maka bersyukur dulu, jangan komplain sama Allah. Ingat, lu tuh mau jadi apa?
Karena kadang-kadang kita suka nggak sadar, saya pengen jadi pengusaha yang hebat. Ya lu harus bangkrut, lu harus ditipu. Kalau nggak mau jangan pernah jadi doa pengen jadi yang hebat. Orang hebat ujiannya dahsyat. Jadi itu selalu saya bilang sama orang-orang yang, teh saya begini, saya begitu. Iya tahu, paham. Teh saya diselingkuhin suami, atau misalnya ditipu orang. Iya saya paham, cuman kadang-kadang Allah itu ngasih ujian yang dahsyat justru hanya untuk orang-orang yang hebat. Mau terima apa enggak? Itu aja. Menarik ya. Kembali ke sambal janda. Kenapa sampai terpikirkan untuk bikin sambal bukan produk yang lain? Yang terpikirkan waktu itu ya bikin sambal aja, lebih praktis. Waktu itu saya memang senang masak gitu. Dan kenapa dinamakan sambal janda? Waktu itu, jadi saya dengar kabar mantan mau nikah nih bang, panas, panas. Jadi wah gelisah dan segala macam. Saya izin sama mak, nih gue gelisah banget nih mak, ngapain nih mak, boleh nggak jualan? Ya gini jualan gitu. Ya udah PO ini, buka PO untuk sambal janda. Sambal, dan dengar-dengar laris ya? Iya, alhamdulillah. Baik, kemudian ini dijual juga di online? Jual online dan belinya harus sepaket bang. Belinya harus satu paket, Iya. Itu artinya? Ada 4 varian. Oh, 4 varian. Ini Iya. bawang bangka. Bawang Aduh ya bangka, disebut itu lagi. ada pete, Kesukaan mantan. ya. Oke, terus? Ada jengkol bang, ada jambal. Wow, itu kreasi Anda? Iya harus paket. Ya, Berapa namanya dijualnya nih? 135.000 per paket. Per paket. Baik. Nah, terus belakangan saya dengar Anda ingin mendirikan rumah curhat ya. Kalau ini Rumah beli ini move kan on. bisa curhat juga. Sambal juga Iya. ada curhatnya juga. Ada bang. Baik. Jadi rumah curhat ini apa? Pengennya sih waktu itu saya pernah ikut goal praying acaranya mama juga. Jadi salah satu dream saya itu bikin rumah move on. Jadi rumah move on nanti ada produk-produk yang dijual dari perempuan, dari saya sendiri atau dari teman-teman yang memang invention gitu, ada produk-produk gitu ya. Terus ada juga nanti curhat corner gitu. Jadi boleh curhat di situ, sharing atau apa gitu. Baik, terima kasih Bu Nani, Teh Irma, terima kasih banyak. Tamu berikutnya adalah mantan narapidana. Lalu bagaimana dia juga mencoba bangkit untuk memperbaiki kehidupannya, dan siapa orang-orang yang ikut mendukung cita-citanya untuk memperbaiki diri. Ikuti terus KKND. Para suami maaf ya, kehidupannya nggak benar, mabuk-mabukan, narkoba, masuk penjara. Perempuan lain mungkin akan pergi. Kenapa Anda masih bertahan?